Sebenarnya, ada cara lain. Saya tidak tahu apakah itu layak. Tapi Anda bisa mencobanya, kata Chu Feng. Metode apa? San Sheng Qiu bertanya. Saya akan membentuk formasi dan mengikat kita berempat untuk melihat apakah kita bisa memasuki formasi ilusi yang sama daripada bertarung secara terpisah, kata Chu Feng. Chu Feng, aku masih ingin mencobanya sendiri, kata tiga orang suci. Saya juga ingin melakukannya sendiri, San Sheng Qiu juga berkata. Ini adalah pengingat. Jika kamu gagal lain kali, mungkin hanya ada dua konsekuensi. 1. Hidupmu dalam bahaya. Kedua, kamu akan langsung tersingkir. Chu Feng mengatakan ini. Begitu keluar, San Sheng Xingyu dan San Sheng Qiu tercengang. Kedua hasil ini tidak dapat diterima oleh mereka. Jika kamu gagal, kami juga akan gagal, tambah Chu Feng. Lalu apa yang harus kita lakukan? San Sheng Qiu sedikit panik. Ia sendiri tidak mau gagal, apalagi menyeret Chu Feng dan Ziling ke bawah. Gunakan metode saya dulu. Jika tidak berhasil, itu tidak akan mempengaruhi kelanjutan tantangan Anda, kata Chu Feng. Oke, aku akan membiarkanmu memutuskan, kata San Sheng Qiu. San Sheng Xingyu juga mengangguk setuju. Di bawah perawatan Chu Feng, sebagian besar luka mereka telah sembuh. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Chu Feng mengatur formasi. Menyelimuti mereka berempat bersama-sama. Chu Feng sebenarnya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka tentang satu hal. Menggunakan formasi ini bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Sebaliknya, itu adalah petunjuk yang dia amati dari sini. Formasi ini, metode ini, berasal dari sini. Mengapa Chu Feng tidak mengatakannya secara langsung? Karena formasi inilah kesulitannya akan berlipat ganda. Jika 4 orang menanggungnya bersama-sama, kesulitannya akan 2 kali lipat dari memasuki menara biasanya, dan akan 2 kali lebih sulit untuk ditanggung oleh setiap orang. Tapi Chu Feng takut San Sheng Xingyu dan San Sheng Qiu tidak tahan. Jadi saya berencana untuk menanggungnya sendiri. 1 orang mampu menanggung beban 4 orang. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Bahaya, sangat berbahaya, tetapi bahaya ini hanya akan menimpa Chu Feng. Chu Feng yakin dia mampu menanggungnya. Namun dia takut jika dia mengatakan yang sebenarnya, ketiga orang yang hadir tidak akan setuju. Apakah ini baik? San Sheng Qiu merasa sedikit terkejut saat melihat Chu Feng mengatur formasi yang dia sebutkan begitu cepat. Tidak apa-apa, ini hanya percobaan. Berhasil atau tidak itu masalah lain. Pokoknya, jika tidak berhasil, Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Kata Chu Feng. Benar, San Sheng Qiu tersenyum. Ayo pergi. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia turun ke menara lagi, tapi kali ini, 3 orang lainnya tidak perlu bersiap. Karena dia telah mengatur formasi, ketika Chu Feng bergerak, 3 orang lainnya juga akan mengikutinya dan bergerak pada saat yang bersamaan. Begitu Anda masuk, segala sesuatu di sekitar Anda segera berubah. San Sheng Qiu dan yang lainnya memasuki medan perang. Langit berwarna merah tua, dan bumi juga berwarna merah tua. Warna merah tua bumi dipenuhi darah. Warna merah tua langit seakan terpantul dari darah di tanah. Bau darah yang menyengat menyerang lubang hidungnya. San Sheng Qiu merasa pusing dan mual, bahkan San Sheng Xingyu menutup mulut dan hidungnya. Faktanya, mereka semua telah mengikuti berbagai penilaian, dan adegan penilaian juga akan menampilkan adegan pertarungan nyata. Tapi itu palsu, bersiaplah secara mental. Namun pemandangan yang muncul kini begitu nyata. Tempat apa ini? San Sheng Qiu tiba-tiba berteriak keras, keadaannya agak gila. Melihat keadaan ini, Chu Feng menyadari bahwa San Sheng Qiu tidak menyadari bahwa ini adalah formasi ilusi, ia merasa semuanya nyata. Jadi Chu Feng memeras formula ajaibnya, dan kekuatan pesona menyelimuti musim gugur 3 orang suci dan bahasa bintang 3 orang suci. Segera,
Pikiran mereka menjadi jernih. Mereka akhirnya ingat bahwa mereka datang untuk menghancurkan formasi dengan Chu Feng dan mereka baru saja masuk ke sini bersama. Ini semua salah. Chu Feng, apakah kita berhasil? San Sheng Qiu bertanya pada Chu Feng. Iya, Chu Feng mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? San Sheng Qiu bertanya. Bunuh semua orang yang muncul, kata Chu Feng. Oke, akhirnya aku bisa memamerkan keahlianku. Formasi ilusi sialan ini, aku harus memberitahu dia betapa kuatnya aku. San Sheng Qiu menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk bertarung. Tapi saat berikutnya, dia tertegun. Chu Feng, kenapa aku tidak bisa bergerak? San Sheng Qiu ingin berjalan ke arah Chu Feng, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saudara Chu Feng, aku juga tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Ziling juga menatap Chu Feng dengan heran. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku, kata Chu Feng. Tidak, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Ziling mengerutkan kening, dia telah menebak sesuatu. Ya, saya tidak ingin Anda terbebani, dan saya khawatir Anda tidak akan setuju. Kemudian, Chu Feng juga mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jadi, selanjutnya, apakah kamu satu-satunya yang bisa menangani segala sesuatu dalam formasi ilusi? San Sheng Qiu bertanya. Yah, tidak masalah. Aku bisa melakukannya, selama kamu tidak keberatan, kata Chu Feng. Aku tidak keberatan, hanya saja. Bolehkah kamu sendirian? San Sheng Qiu bertanya. Sama sekali tidak masalah, Chu Feng meyakinkan. Gemuruh. Pada saat ini, tanah mulai bergetar, dan kemudian sesosok tubuh besar muncul di kejauhan. Kerumunan yang padat termasuk manusia dan iblis, tetapi kebanyakan dari mereka adalah anggota klan iblis 3 orang suci. Ras manusia dan ras iblis adalah orang-orang yang diketahui Chu Feng dan Ziling. Adapun orang-orang dari klan iblis 3 orang suci, mereka secara alami adalah orang-orang yang dikenal oleh 3 orang suci Qiu dan 3 orang suci Xingyu. Formasi ilusi ini begitu realistis. Wajah San Sheng Qiu menjadi pucat. Meski aku tahu itu palsu, tapi apa yang kulihat terlalu nyata, perasaan ini sangat rumit. Sepertinya ada 2 suara di kepalaku, yang satu mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini palsu. Namun suara lain memberitahuku bahwa ini benar. Kehadiran kedua suara tersebut sekaligus membuatnya sedikit linglung dan sulit memantapkan keyakinannya. Belum lagi, bunuh semua orang yang Anda lihat. Dia harus melupakannya ketika dia melihat orang-orang ini dibunuh. Namun saat ini, Chu Feng sudah berangkat dan langsung menuju ribuan pasukan. Pada saat yang sama, formasi penghalang bergerak bersamanya, dan pedang penghalang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Bayangan pedang jatuh ke kerumunan di kejauhan seperti hujan lebat, tapi tidak ada satupun pedang yang meleset. Dalam sekejap, darah naik seperti gelombang, menyapu dan memercik ke tanah. Chu Feng lah yang mulai membunuh semua orang. Melihat adegan ini, tubuh San Sheng Qiu gemetar, tapi orang asing itu baik-baik saja. Tapi orang-orang yang muncul dari klan 3 iblis suci semuanya adalah saudara yang memiliki hubungan baik dengannya. Meskipun saya tahu itu salah, saya masih merasakan sakit yang tak tertahankan di hati saya ketika melihat mereka dibunuh. Saat ini, dia sedikit beruntung. Untungnya, Chu Feng lah yang mengambil tindakan. Jika diminta melakukannya, dia mungkin benar-benar tidak bisa melakukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Ziling terdengar, dan dia menyadari bahwa San Sheng Qiu tidak dalam kondisi yang benar. Sebenarnya kamu tidak perlu melihatnya, Chu Feng bisa mengatasinya, tambah Ziling. Sedikit malu, San Sheng Qiu juga menyadari bahwa kepengecutannya telah terlihat jelas. Apakah kamu belum pernah mengalami pertarungan sungguhan? Ziling bertanya. Belum, kata San Sheng Qiu. Selalu ada proses adaptasi,
itu normal, Ziling menghiburnya. Apakah kalian juga? San Shengqiu bertanya. Iya, tapi saudara Chu Feng, sepertinya tidak ada proses seperti itu, kata Ziling. San Shengqiu tidak bisa berkata-kata, apakah ada perbedaan besar di antara orang-orang? Apakah orang-orang itu kenal dengan saudara Chu Feng? San Shengqiu bertanya lagi. Yah, tidak masalah, semuanya palsu, kata Ziling. Setelah mendengar ini, mata San Shengqiu menjadi rumit. Bahasa bintang 3 orang suci juga memiliki mata yang rumit. Jika itu mereka tidak akan bisa melakukannya, bahkan jika mereka tahu itu palsu, bagaimanapun juga, itu adalah tubuh orang yang mereka kenal. Bila tajam kematian akan benar-benar menimpa orang-orang yang dekat dengan Anda, dan mereka tidak akan mampu melewati ujian ini di dalam hati mereka. Tapi Chu Feng, seolah-olah itu tidak masalah, melakukan pembunuhan besar-besaran seperti membunuh ayam dan ikan. Jika itu hanya untuk orang-orang dari klan 3 iblis suci, itu saja. Bagaimanapun, Chu Feng juga merupakan anggota dari klan 3 iblis suci, dan tidak ada hubungan emosional, mereka yang muncul adalah orang asing bagi Chu Feng. Tapi orang-orang dari umat manusia itu semuanya adalah teman Chu Feng. Banyak orang bahkan akan memanggil nama Chu Feng ketika mereka melihatnya, seperti kakak laki-laki, adik laki-laki, Fenger, dan segala macam panggilan sayang. Mereka yang terkondensasi oleh formasi bermaksud menggunakan metode ini untuk membangkitkan emosi Chu Feng, menghindari dibunuh oleh Chu Feng, dan mencegah Chu Feng merusak formasi. Tapi percuma, siapapun yang lebih dekat dengan Chu Feng akan mati lebih dulu. Dari sudut pandang San Shengqiu, Chu Feng saat ini tidak lagi terlihat seperti manusia, melainkan lebih seperti binatang buas. Ia tidak memiliki emosi sama sekali dan hanya memiliki naluri untuk membunuh. Itu berarti membunuh segalanya.